Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak Aslep dan Bu Irma. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Delia Widaresti dengan NIM 13076200046. Saya Rodotul Widat dengan NIM 1307620056. Saya Nur Afianti dengan NIM 13076200067. Kami akan melakukan praktikum uji enzim yang meliputi Uji aktivitas enzim katalase, isolasi enzim, dan uji aktivitas enzim. Adapun tujuan dari praktikum ini yang pertama untuk menentukan ada atau tidaknya gelembung pada uji aktivitas enzim katalase. Yang kedua menentukan ada atau tidaknya nyala api pada uji aktivitas enzim katalase. Yang ketiga mengidentifikasi terbentuknya endapan pada isolasi enzim. Yang keempat menentukan besarnya nilai pH pada uji aktivitas enzim. Dan yang kelima mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama untuk alatnya ada kap plastik, pipet, kertas universal pH. Dan untuk bahannya ada H2O2, baking soda, cuka, hati ayam, nanas, pepaya muda, susu full cream, dan garam. Prinsip pada uji isolasi enzim yaitu berkurangnya kelarutan enzim dalam larutan karena air diserap oleh garam. Pada uji isolasi enzim, uji enzim papain, alat yang digunakan adalah 2 buah wadah berupa kap dan pengaduk. Bahan yang digunakan adalah ekstrak papaya dan garam. Bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam wadah yang disediakan. Lalu, campurkan garam ke dalam ekstrak papaya. Setelah itu diaduk agar tercampur rata dan diuji dengan kertas pH untuk mengetahui pH-nya. Amati perubahan yang terjadi, lalu dicatat dan didokumentasikan. Pada uji isolasi enzim, uji enzim bromelin, alat yang digunakan adalah 2 buah wadah berupa kap dan pengaduk. Bahan yang digunakan adalah ekstrak nanas dan garam. Bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam wadah yang disediakan, lalu dicampurkan garam ke dalam ekstrak nanas. Setelah itu diaduk agar tercampur rata, dan diuji dengan kertas pH untuk mengetahui pH-nya. Amati perubahan yang terjadi lalu dicatat dan didokumentasikan. Hasil uji isolasi enzim pada uji enzim papain dan enzim bromelin dilakukan dengan metode ekstraksi. Tujuannya untuk mengeluarkan enzim dari dalam sel-sel jaringan buah yang akan diuji. Uji enzim papain dan uji enzim bromelin menunjukkan hasil positif karena terdapat endapan yang terbentuk dikarenakan air dan enzim terpisah. Hal ini karena adanya fungsi dari larutan garam yang dapat bereaksi dengan air sehingga air terpisah dengan enzim. Kesimpulannya yaitu pada percobaan ini dapat dikatakan isolasi enzim bromelin dan enzim papain berhasil dikarenakan terjadinya pemisahan atau penggumpalan pada campuran larutan garam dengan papain maupun bromelin. Prinsip dasar. Buah nanas dan pepaya memiliki kandungan vitamin dan mineral yang cukup tinggi. Nanas mengandung enzim bromelin dan pepaya mengandung enzim papain. Enzim bromelin dan papain merupakan enzim protease yang dapat menghidrolisis protein.
Siapkan sampel susu sebanyak kurang lebih 10 ml, kemudian ditambahkan enzim papain ke dalam sampel susu. Diaduk sebentar, kemudian dipanaskan di dalam penangas air. Setelah dikeluarkan dalam penangas air, didiamkan selama 30 menit dan diukur pH-nya. Kemudian diamati perubahan yang terjadi, dicatat, dan didokumentasikan. Disiapkan sampel susu sebanyak kurang lebih 10 ml, ditambahkan enzim bromelin ke dalam sampel susu, kemudian diaduk sebentar. Selanjutnya dipanaskan di dalam penangas air. Kemudian setelah dikeluarkan dari penangas air, didiamkan selama 30 menit dan diukur pH-nya. Kemudian diamati perubahan yang terjadi, dicatat, dan didokumentasikan hasilnya. Setelah dilakukan percobaan, hasil yang didapat yaitu baik pada campuran susu dengan enzim papain dan enzim bromelin, keduanya terjadi pemisahan antara susu dengan papain dan bromelinnya. Hal itu menunjukkan bahwa isolasi enzim papain dan bromelin berhasil. Selain itu juga ada perubahan pH saat sebelum dicampur susu dan sesudah dicampur susu dan dipanaskan, di mana perubahan pH pada enzim bromelin yaitu dari pH 6 menjadi pH 5 dan pada enzim papain dari pH 5 menjadi pH 6. Enzim protease yang terdapat pada buah nanas dan pepaya menghidrolisis kandungan protein pada sampel yang menyebabkan terjadinya penggumpalan pada sampel, di mana setelah dipanaskan campuran susu dengan enzim papain maupun dengan enzim bromelin, hasilnya terjadi penggumpalan dan ada lapisan yang terpisah. Hal ini terjadi karena adanya hidrolisis protein oleh enzim protease yang ada di dalam papaya muda dan nanas muda. Karena enzim ini berguna untuk memutuskan ikatan peptida yang dapat merubah terjadinya perubahan tekstur dan pH. Hidrolisis juga dapat merubah kadar pH. Hal ini disebabkan karena pada nanas bersifat asam sehingga dapat menurunkan pH susu menjadi lebih asam, sedangkan pada pepaya bersifat tidak lebih asam dari nanas sehingga tidak dapat menurunkan pH tetapi malah menaikkan pH. Berdasarkan percobaan pada enzim bromelin terjadi perubahan kadar pH susu dari pH 6 menjadi pH 5, sedangkan pada enzim papain terjadi kenaikan kadar pH susu dari pH 5 menjadi pH 6. Selain itu, dalam percobaan ini juga dapat dikatakan isolasi enzim bromelin dan enzim papain berhasil dikarenakan terjadinya pemisahan atau penggumpalan pada campuran susu dengan papain maupun dengan bromelin. Prinsip percobaan dari aktivitas enzim katalase adalah salah satu jenis enzim yang umum ditemui di dalam sel-sel makhluk hidup. Enzim katalase ini berfungsi untuk merombak H2O2 yang bersifat racun yang merupakan sisa atau hasil sampingan dari proses metabolisme. Ada atau tidaknya gelembung merupakan indikator adanya air dalam wujud uap, sedangkan menyala atau tidaknya bara merupakan indikator adanya gas oksigen dalam tabung tersebut. Hipotesis dari percobaan ini yaitu ketika hati ayam dicampurkan dengan H2O2 akan terbentuk reaksi berupa gelembung-gelembung pada tabung reaksi, yang berarti menandakan bahwa enzim katalase yang terdapat dalam hati ayam dapat mengubah H2O2 menjadi H2O. Cara kerja aktivitas enzim katalase pada hati ayam saja. Yang pertama, disiapkan hati ayam lalu dipotong dan dihancurkan dengan blender dan dimasukkan ke dalam wadah. Lalu, dilakukan uji gelembung dan diamati ada atau tidaknya gelembung. Lalu, dilakukan uji nyala api dengan dimasukkan bara api dengan lidi dan diamati nyala apinya dan dianalisis lalu didokumentasikan. Untuk H2O2 dimasukkan ke wadah lalu dilakukan uji gelembung dengan diamati ada atau tidaknya gelembung dan dilakukan uji nyala api dengan dimasukkan bara api dengan lidi dan diamati nyala apinya, dianalisis dan didokumentasikan. Ada hati ayam plus NaHCO3 atau baking soda dengan H2O2. Yang pertama, masukkan baking soda 10 tetes ke dalam wadah hati ayam. Lalu ditambahkan H2O2 sebanyak 10 tetes ke dalam wadah hati ayam plus baking soda yang tadi, lalu diamati gelembungnya. Setelah itu ditutup. Kemudian dilakukan uji nyala dengan dimasukkan bara api dengan lidi ke dalam wadah hati ayam tadi.
dan diamati nyala atau tidak apinya. Lalu dianalisis dan didokumentasikan. Selanjutnya hati ayam plus CH3COH atau cuka plus H2O2. Pertama dimasukkan 10 tetes cuka ke dalam wadah hati ayam tadi. Lalu ditambahkan 10 tetes H2O2 ke dalam wadah hati ayam plus cuka. Diamati uji gelembungnya, lalu ditutup. Setelah itu dilakukan uji nyala dengan dimasukkan bara api dengan lidi ke dalam wadah hati ayam yang tadi. Dan diamati uji nyalanya, lalu dianalisis dan didokumentasikan. Dimasukkan 10 tetes H2O2 ke dalam hati ayam yang telah dipanaskan. Setelah itu diamati gelembungnya lalu ditutup. Kemudian dilakukan uji nyala api dengan dimasukkan bara api dengan lidi ke dalam wadah hati ayam tersebut. Lalu diamati, dianalisis, dan didokumentasikan. Masukkan 10 tetes H2O2 ke dalam hati ayam. Lalu diamati uji gelembungnya dan ditutup. Setelah itu dilakukan uji nyala api dengan dimasukkan bara api ke dalam wadah tadi dan diamati, dianalisis. Berikut lampiran dari uji gelembung pada aktivitas enzim katalase. Berikut lampiran dari uji nyala pada aktivitas enzim katalase. Hasil dari praktikum aktivitas enzim katalase untuk perlakuan hati ayam saja tidak memiliki gelembung dan nyala api yang sebentar. Lalu untuk H2O2 saja tidak memiliki gelembung dan tidak memiliki nyala api. Lalu untuk hati ayam plus NaHCO3 plus H2O2 memiliki gelembung yang sedang dan timbul nyala api yang sebentar. Untuk hati ayam plus CH3COH plus H2O2 memiliki gelembung yang banyak dan nyala api yang sebentar. Untuk hati ayam yang dipanaskan plus H2O2 memiliki gelembung yang sedang dan timbul nyala api. Untuk hati ayam plus H2O2 memiliki gelembung yang banyak dan timbul nyala api yang terang. Selanjutnya ada pembahasan aktivitas enzim katalase. Enzim adalah katalis yang terbuat dari protein dan dihasilkan oleh sel. Enzim mempunyai sifat spesifik yaitu hanya mengkatalisis reaksi kimia tertentu. Sebagai contoh, enzim katalase yang hanya menguraikan H2O2 menjadi H2O dengan O2 dengan reaksi pada slide. Hal ini dapat dibuktikan dengan percobaan. Percobaan ini dilakukan dengan menggunakan hati ayam. Hati ayam digunakan karena banyak mengandung enzim katalase. Hati ayam kemudian dibuat ekstraknya yang terjadi pada ekstrak saat diberi perlakuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hati ayam saja, tidak memiliki gelembung dan timbul nyala api yang sebentar. Yang kedua, H2O2 saja, tidak memiliki gelembung dan tidak timbul nyala api. Yang ketiga, hati ayam ditambah H2O2. Saat ekstrak hati ayam diberi H2O2, terjadi gelembung-gelembung udara yang banyak. Hal ini membuktikan bahwa enzim katalase yang terdapat di dalam hati ayam mengubah H2O2 menjadi H2O atau air.
Sedangkan pada waktu dimasukkan lidi membara ke dalamnya, timbul nyala api sebentar yang membuktikan bahwa H2O2 juga diuraikan menjadi oksigen. 4. Hati ayam plus CH3COH plus H2O2. Pertambahan CH3COH di sini dimaksudkan untuk membuat ekstrak dalam keadaan yang terlalu asam. Kemudian ditambah H2O2, ternyata terbentuk gelembung udara yang banyak ketika dimasukkan bara api ke dalamnya, juga terjadi nyala api. Hal ini menunjukkan bahwa enzim katalase dapat bekerja dalam kondisi terlalu asam. Yang kelima, hati ayam plus NaHCO3 plus H2O2. Penambahan NaHCO3 di sini dimaksudkan untuk membuat ekstrak dalam keadaan terlalu basah. Kemudian ditambah H2O2, ternyata terbentuk gelembung udara yang sedang. Tetapi saat bara api dimasukkan ke dalamnya, terjadi nyala api yang sebentar. Hal ini membuktikan bahwa enzim katalase dapat bekerja dalam kondisi yang terlalu basah namun tidak optimal. Untuk yang keenam, hati ayam dipanaskan plus H2O2. Ekstrak yang dididihkan kemudian ditambahkan H2O2, ternyata timbul gelembung udara yang menandakan adanya H2O, dan saat bara api dimasukkan ke dalamnya, timbul nyala api yang menandakan adanya O2. Kesimpulan dari uji aktivitas enzim katalase yaitu hati ayam mengandung enzim katalase yang paling baik. Hal ini disebabkan hati ayam mengandung hidrogen peroksida atau H2O2 yang menjadi air atau H2O dan oksigen atau O2 yang ditandai dengan adanya gelembung gas dan bara api yang menyala. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase yaitu suhu dan konsentrasi keasaman atau pH. Enzim katalase dapat bekerja secara optimal jika diperlakukan pada asam dan tidak dapat bekerja secara optimal dalam keadaan basa yang sangat kuat. Kenaikan atau penurunan pH menyebabkan penurunan aktivitas enzim dengan cepat. Sekian praktikum dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.